Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembahasan kita mengkaji kitab Fathul Qorib. Wal khamisu, adapun rukun sholat yang kelima ar-ruku'u, yaitu ruku'. Wa qallu fardihi liqaimin qadirin ala ruku'i mu'tadilil khilqati salimiyadaihi wa rubbataihi. Adapun standar minimal ruku bagi orang yang mampu untuk berdiri, yang bentuk tubuhnya ini standar, artinya ya seperti kita pada umumnya, yang tangannya sehat, kedua lututnya sehat, itu standar minimalnya bagaimana? Ayyan haniya bi ghairi inhinasin, dia hendaknya membungkuk atau merkungkung, bahasa waktu di pondok niku bungkuk merkungkung, dengan tanpa degek. Inhinas itu artinya degek, tapi dia harus membungkuk. Yang standarnya ada qadra bulughi rohataihi robbataihi lau arada wat ahuma alima, sekadar kedua telapak tangannya itu sampai ada dua lututnya. Jadi yang namanya ruku, standar minimalnya itu orangnya membungkuk, yang tangan ini, telapak tangan ini bisa mencapai dua lutut. Fa illam yakbir ala hadar ruku'i in hana au ma'abi. Kalau dia tidak mampu ruku sesuai dengan standar minimal ini, maka yang penting dia membungkuk sekadar kemampuannya, dan dia memberikan isyarah dengan dua atau dengan matanya. Wa akmalur ruku' taswiyatur raki'i dhuhruh. Adapun atau paling sempurnanya orang ruku' itu adalah ketika dia membungkuk taswiyatur raki dhuhruhu wa unuqahu, dia mensejajarkan punggung dan lehernya, bihaisu yasironi kasofihatin wahidatin, sekiranya antara punggung dengan leher itu seperti satu papan yang lurus. Wanas busaqaihi, dan meluruskan dua tangannya, dua lengannya. Wa ahdu rukbataihi biyadaihi, dan mengambil dua lututnya dengan dua tangannya. Jadi standar ruku itu yang minimal orang niku membungkuk, yes, entah ngene entah wis, pokoknya yang penting membungkuk sekadar bila dia meletakkan tangannya itu sampai pada lutut. Niki standar minimal ruku. Tapi kalau yang pingin sempurna maka harus tegak antara leher dengan punggung itu seperti satu papan yang lurus, dan tangan ini diletakkan di dua lutut. Jelas ya? Jangan sampai ketika dia itu ruku, dia itu inhinas. Inhinas itu artinya degek, ngeten. Itu nggak boleh. Harus gini. Ini standar dalam masalah ruku. Ruku ini adalah min khoso isi hadihil ummat,
menjadi kekhususan umat Islam. Di luar Islam nggak ada rukuk. Yang ada rukuk hanya Islam. Lalu rukuk ini secara makna itu artinya adalah al-khudu', merendahkan diri kita. Kita ketika rukuk itu kita berarti merendahkan diri kita. Makanya rukuk itu yang boleh kita kepada orang, rukuk itu nggak boleh. Kalau kita hormat kepada orang, yo membungkuk tapi jangan sampai dalam standar rukuk. Rukuk dan sujud itu hanya khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu rukuk niki ini disyariatkan itu ketika sholat asar. Jadi Rasulullah niku beliau sebelumnya dalam sholatnya itu yang nggak pakai rukuk. Saya ulangi, Rasulullah niku sholatnya awal-awalnya yang nggak pakai rukuk. Dari berdiri langsung sujud. Tapi kemudian Rasulullah niku ketika sholat asar niku Rasulullah tiba-tiba rukuk. Maka para sahabat berkata, yakni Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah mahada, Nabi kok ini rukuk niki maksudnya apa ini? Maka Rasulullah menjawab, bihada umirtu, ya seperti inilah saya diperintahkan. Maksudnya ngeten. Beberapa waktu yang lalu itu ada video tata cara ibadah orang di luar Islam. Katakanlah orang Yahudi. Dia ketika ibadah itu dia berdiri, kemudian dia sujud. Dia berdiri, kemudian dia sujud. Tidak ada rukuknya. Dulu Rasulullah sholatnya nggih ngoten. Dari berdiri langsung rukuk, nggak ada dari berdiri langsung sujud, nggak ada rukuk. Baru kemudian disyariatkanlah Rasulullah untuk rukuk. Lah rukuk ini adalah ibadah yang dikhususkan kepada umat Islam. Makanya dalam keterangan Al-Bajuri, fayakunu an-nabi sholla ad-duhra qabdalika wa qiyamal laili qabla fardis sholawati bila ruku'in. Nabi sebelum disyariatkan ruku, sholatnya yang enggak gawe ruku, baik sholat fardu atau sholat sunnah itu enggak pakai ruku. Jelas ya? Makanya contoh nih, kalau agama terdahulu ketika mereka tetap disebut sholat, tapi kok prakteknya nggak sama dengan kita ya? Ya karena ibadah kita itu oleh Allah diberi beberapa kaifiyah atau tata cara yang khusus bagi umat Islam. Jelas ya? Dalam ibadah yang lain, dalam agama lain, katakanlah orang Yahudi, orang Nasrani, dalam konteks ibadah mereka mungkin saja ada sujud, mungkin saja ada berdiri. Tetapi untuk ruku ini hanya khusus untuk umat Islam. Jelas ya? Lalu ruku niki wajib ketika kita turun kita niatnya memang ruku. Nggak boleh di tengah jalan tiba-tiba kita membelokkan niat dari yang tadinya niat sujud tilawah, nggak jadi udah kita ruku sajalah. Umpamanya ketika sholat wasjud waqtarib, dia langsung mau sujud, di tengah jalan udah rukuk saja.
Maka kalau dia turun dari berdiri, dia menuju turun, kok niatnya bukan rukuk, bila pingin rukuk kembali lagi berdiri. Jelas ya? Kembali lagi berdiri. Nggak boleh dia udah sekalian rukuk, nggak boleh, kembali lagi berdiri. Lalu kalau orang yang dia itu duduk, rukuke pripun? Kalau orang itu duduk, wa amma aqalluhu liqaidin fawa ayyan haniya bihaisu tuhadi atuhu ma amama rukbataihi wa akmaluhu lahu an tuhadiya jabhatuhu maudhi'a sujudihi min ghairi mumasatihi. Kalau kita duduk, saat kita ini ruku, standar minimalnya kening kita itu standar lutut. Jadi kita begini, kening lurus dengan lutut. Saya ulangi ya, kalau panjenengan sholat sunnah, kesel berdiri sampean pingin sholat sunnah dengan duduk, bila kita rukuk saat kita sholat dengan duduk, maka standar minimal kening lurus dengan lutut. Ngerti? Jelas ya? Lalu standar maksimalnya bagaimana? Kalau kita pingin sempurna, kening lurus dengan tempat sujud. Kok ngeten? Di mana kita sujud, disitulah lurusnya letak kening kita. Tapi jangan tempelkan, karena kalau ditempelkan dadine sujud. Makanya bi ghairi mumasati, dia meluruskan kening dengan tempat sujud, tapi tidak boleh menyentuh tempat sujud. Maka kalau dipraktekkan, umpamanya kita niku sholat sambil duduk, sekadar kening dengan lutut, Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah, standar minimal. Kalau standar maksimal, di mana letak kita sujud, Allahu Akbar, itu standar maksimal bagi orang yang duduk. Jelas Kang Basir nggih? Jadi ngeten kan, kula niku kuwatir secara psikologi, kalau ada orang menerangkan terus sampean tangani ngene, iku pingin bantah. Gak mau kan Basir ngene wae. Lho tenanan, sampean ketika ada orang kok sampean ngene, sampean berarti itu dari awal gak setuju pingin bantah. Kan mau tak perhatiin Kang Basir ngene. Wah, iki ojo-ojo iki. Lak masih kayak Pak Madur ngene, ini aman, ngene aman. Tapi lak wis ning ngarep ngene, itu tanda dia mau bantah. Umburi ya. Lho ne yo kudu membaca psikologi barang rasane. Ndelok audien oh aman iki wis. Jelas kan Basir ya? Oh, ya ora apa-apa dikenekne ora apa-apa oleh. Lah terus yang enggak boleh niku bagaimana? Ayyuqti'a ajzatahu wa yarfa'a ra'sahu wa yuqaddamu sadrahu. Yang enggak boleh niku degek. Degek niku maksudnya pripun? Jadi sirain ku ngeten. Rukuk tapi ngeten. Lah itu enggak boleh. Ngangkat kepala itu enggak boleh. Rukuk niku maknane kudu kita itu tunduk, maka kita itu ketika rukuk itu kita makna rukuk itu tunduk. Jelas ya? Kemudian kalau dia pingin rukuknya secara sempurna, maka tadi pandangannya ke tempat sujud. Kita ketika rukuk, kita memperhatikan hayat, pandangan ke tempat sujud, tangan ini diletakkan di lutut, posisi punggung dengan leher lurus.
Sekadar kalau dikasih papan, itu papan nggak jatuh. Niku standar atau paling sempurnanya tata cara ruku. Jelas ya? Wasadisu at-tumakninatu. Setelah kita ruku, kemudian rukun yang keenam tumakninah. Wa hiya sukunun ba'da harokati. Yang namanya tumakninah niku nopo? Dia diam setelah gerak, itulah tumakninah. Jadi kita ketika sholat itu harus ada diamnya, jedanya. Jangan sampai antara satu gerakan dengan gerakan lain tidak ada jeda sama sekali. Karena yang dimaksud tumakninah itu adalah tastakiru a'dha'ahu. Anggota badannya menjadi tenang. Bihaisu yang fasilu raf'uhu an hawiyihi. Sekiranya dia dari berdiri ke ruku itu menjadi tenang. Wis iki berdiri, iki ruku. Jangan sampai ngeten. Ketorone kalem tapi enggak tumakninah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Ketorone kalem, tapi gerakan satu dengan yang lain nggak ada jeda sama sekali. Lebih bagus Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Gerakan satu dengan yang lain itu ada jeda. Karena yang dimaksud tumakninah itu adalah sukunun ba'da harokatin, diam setelah gerak. Lah dalam konteks ini standar minimalnya tasbih subhanallah. Fihi dalam ruku, artinya dia dalam rukuknya harus dia itu ada tumakninah. Wal musannifu yaj'alu at-tumakninata fil arkani ruknan mustaqillan. Di dalam kitab Fathul Qorib niki, dalam kitab takrib, penyusun menjadikan tumakninah menjadi rukun yang tersendiri. Artinya rukuk ya rukun, tumakninah ya rukun. Ada yang menjadikan bersamaan rukuk bersama tumakninah, iktidal bersama tumakninah, sujud bersama tumakninah. Maka jumlah daripada rukun sholat di kitab-kitab kadang berbeda. Kenapa kok berbeda? Karena sebagian menganggap tumakninah rukun yang berbeda dengan gerakan rukuk, berdiri, sujud. Sebagian menganggap itu sama. Rukuk plus tumakninah satu rukun, iktidal plus tumakninah satu rukun. Jelas ya? Wa masya alaihi an-Nawawi fi tahqiqi, dan metode seperti ini adalah yang dipakai Imam Nawawi di dalam kitab tahqiq. Wa ghairul musannifi yaj'aluha hay'atan tabi'atan lil arkan. Tapi selain musannaf, yakni selain kitab Imam Abu Suja, yakni penyusun kitab takrib niki. Jadi Imam Abu Suja penyusun kitab takrib niki umure dawa 100 tahun lebih. Orangnya itu saking tawaduknya, di akhir hayatnya dia itu lebih memilih menjadi tukang sapu di Masjid Nabawi. Padahal beliau itu orang yang pernah jadi menteri.
Orang yang kekayaannya untuk zakat saja punya 10 pekerja khusus membagi zakat dan sedekahnya. Jadi nggak hanya zakatnya dibagikan sendiri, nggak, saking banyaknya zakatnya ada 10 orang yang dipekerjakan dengan gaji yang tinggi. 10 orang itu tugasnya membagi-bagikan zakat dan sedekah. Tapi orangnya kesehariannya nyapu masjid ning Masjid Nabawi, nguripne lampu, noto kloso. Itu yang ngarang kitab Fathul Qorib Takrib. Jelas ya? Wonge betul-betul alim, betul-betul suci, tapi tawadhu. Kalau menurut orang awam ya tukang sapu masjid. Nggih kan? Orang ngetarani. Lah kita tukang sapu masjid tibakno memang beneran. Lah di Imam Abu Suja itu dia itu tawadhu. Orangnya itu sakni dalam kitab Bujairom, keterangan dalam kitab Bujairom. Beliau itu umurnya 100 tahun lebih. Beliau itu meskipun tua, tapi niku masya Allah mripate, tangane, kakine, organ tubuhnya tuh nggak ada yang bermasalah. Meskipun sepuh maca kitab tetap enak, maca Quran tetap enak. Ketika ditanya, jenengan ketika wis sepuh sudah tua kok masih sehat, matanya, pendengarannya, beliau ngomong, ya karena mulai dulu mata saya, pendengaran saya itu nggak pernah saya gunakan untuk maksiat. Makanya sehat-sehat terus. Lah sakniki kadang umure sik piro. Niku kadung gawe maca kitab iku wis rada blereng. Nggih kan? Gawe maca Quran wis masyaallah. Lah koncone kula nyindir, pokoke lak di antara kita HP ini WA nih tulisannya wis gede-gede. Oh, motone berarti bermasalah itu. Sama delok lah teksnya itu masih ukuran cilik, oh berarti aman. Tapi delok HP ini wih tulisannya gede-gede, private bermasalah. Tapi dalam hal itu ada namanya Imam Abu Suja. Beliau niku yang nyusun kitab takrib nih. Nah kitab takrib kemudian disarai menjadi kitab Fathul Qorib. Nah beliau itu orang yang sangat tawadhu, alim, nyusun kitab banyak, tapi beliau pekerjaannya tiap hari nyapu Masjid Nabawi, menata tikar Masjid Nabawi, menghidupkan lampu-lampu Masjid Nabawi. Ya seperti pekerja pada umumnya. Tapi kalau masalah kekayaan, 10 orang itu ditugaskan khusus membagi-bagikan zakat dan sedekah. Sugih tapi gak ngetara. Laksane iki kadang orang gak sugih tapi maca sugih. Sugih mekur ketok-ketok ini. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabi'u adapun yang ketujuh, ar-raf'u minar ruku'i, berdiri dari ruku', wal i'tidalu dan i'tidal. Qa'iman ala hay'atil lati kanat 'alaiha qabla ruku'ihi min qiyami qadirin wa qu'udi ajizin anil qiyam. Jadi setelah ruku' dia itu i'tidal. I'tidal itu bagaimana? I'tidal itu adalah orang kembali berdiri sebagaimana sebelum dia ruku'. Ketika dia sebelum ruku dia duduk, maka ya i'tidale ya duduk wae. Ketika sebelum ruku dia berdiri, maka i'tidale ya dengan berdiri. Lalu letak tangan yang sering ditanyakan itu bagaimana?
Letak tangan kalau untuk i'tidal itu boleh. Tangan seperti saat berdiri artinya ngeten boleh. Jadi Sami Allahu liman hamidah boleh. Sami Allahu liman hamidah boleh. Yang penting ada namanya tumak ninah. Tumak ninah ini yang sering ya. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Tangannya gerak terus. Padahal dalam i'tidal harus ada tumak ninah. Diamnya anggota. Maka dalam hal ini untuk diam bagaimana? Sami Allahu liman hamidah boleh. Sami Allahu liman hamidah. Atau begini juga boleh. Yang penting tangan itu diam. Jangan Sami Allahu liman hamidah. Allah. Tangan gerak terus. Jelas ya? Lah i'tidal ini sebagian ulama dalam konteks sholat sunnah itu ada yang mengatakan la yajibu al-i'tidalu fin nafli. Sebagian ulama menganggap kalau dalam sholat sunnah gak wajib i'tidal. Maka Sami Allahu liman hamidah. Allah. Saya ulangi nih. Sebagian ulama itu kalau dalam sholat sunnah menyatakan gak wajib i'tidal, maka Sami Allahu liman hamidah. Allah. Jelas ya? Bahkan di madhab selain Syafi'i itu kalau gak salah Hanafi, itu i'tidal itu menyatakan gak wajib. Dulu ketika ada sholat orang yang cepat, yang bermasalah itu dalam konteks i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Kalau sholat sunnah itu kalau di ulama kita ada yang mengatakan gak wajib. Tapi kalau untuk sholat yang wajib harus ada i'tidal dan tumak ninah. Jelas ya? Watasi'u adapun yang kesembilan as-sujudu sujud marrotaini dua kali fi kulli rokaatin dalam tiap rokaat ada sujud dua kali. Wa qalluhu mubasyara ba'di jabhatil musalli. Ini diingat. Standar minimal orang sujud mubasyaratu ba'di jabhatil musalli. Menempelnya sebagian kening daripada orang yang sholat, bukan semua ya, sebagian. Sebagian kening daripada orang yang sholat mau diasujudihi di tempat sujudnya dia. Minal ardi baik sholatnya di bumi au ghairiha atau selain bumi. Orang yang sujud standar minimalnya itu adalah kening, sebagian kening itu nempel di tempat sujud. Sujud ini adalah ibadah yang luar biasa. Orang jahiliyah paling tidak suka dalam Islam itu karena di Islam itu menghilangkan satu kasta. Sebelum Islam ada namanya orang yang punya nasab tinggi, ada yang orang ditatuskan budak, itu beda-beda tempatnya. Tapi di Islam semuanya disebut sahabat. Jelas ya? Jadi Rasulullah itu salah satu misi dalam dakwahnya menghilangkan
perbedaan kasta. Ketika orang Islam itu baik dari orang kaya atau orang miskin, semuanya sama. Makanya Abu Lahab tanya kepada Nabi Muhammad, kalau aku masuk Islam yang aku dapatkan apa? Maka Nabi menjelaskan, ya sama seperti orang-orang lain yang masuk Islam. Dia pinginnya itu dispesialkan, Nabi nggak mau. Yang kedua, orang jahiliyah kenapa nggak mau masuk Islam? Karena dalam Islam ada sujud. Di mana sujud itu, orang yang dia itu memiliki kemuliaan dipaksa. Organ terpentingnya yakni kepala nempel di tanah. Saya ulangi ini. Orang yang dia menganggap kemuliaan harga dirinya itu di kepala, nempel di tanah. Makanya ketika Rasulullah itu mengajak orang sujud, orang-orang munafik ini kalau dalam syarah kitab Ummul Barohih, itu ketika Nabi sujud, para sahabat sujud, orang munafik itu nggak mau sujud. Ketika Nabi sujud, sahabat sujud, orang munafik ngambil batu. Batu ditempelkan di kening sambil duduk. Kalau ulang ini, uang munafik saking nggak mau sujud deh. Ketika Nabi dan sahabat sujud, mereka nggak mau sujud. Kalau tujuannya menempelkan kening ke tanah, tanah diambil diletakkan di kening kan sama saja toh. Gini apa betul? Kalau tujuan sujud itu adalah kita menempelkan kening di sajadah, sajadah sama jupuk kambing sama lungguh ini podo ora? Podo kan? Kalau tujuannya podo-podo nempel, maka orang munafik itu ketika Nabi sujud, sahabat sujud, ngambil batu tempel nih, yakfini hada, kalau saya cukup ini sajalah. Saking nggak mau sujud. Gara-gara apa? Bagi mereka sujud itu merendahkan diri betul. Contoh, sampeyan duduk niki, iso ngentut, iso gatelen bokonge, nggih kan? Di tempat duduk sampeyan itu bisa kopi pernah tumpah, kotor sebagainya. Tapi ketika kita sholat, mau nggak mau kepala kita letakkan di sana. Di tempat kaki. Makanya dalam konteks inilah Rasulullah beliau bersabda, aqrabu ma yakunu al-abdu mir rabbihi wa huwa sajidun. Jarak terdekat kita dengan Allah niku saat kita sujud. Karena saat kita sujud itu kita wis gak duwe harga diri blas. Kalau ulangi, saat sampean sujud, kita sujud wes gak duwe harga diri blas. Gara-gara apa? Kita meletakkan diri kita paling rendah, serendah-rendahnya. Iya kan? Kalau sampean lungguh, seenek gagah-gagahe. Kalau sampean ngadeg, seenek gagah-gagahe. Pak Madun niki duduk pun ketok gagah. Apalagi bergajian nyeker rokok surya, masya Allah, rokok itu ketok nih, gagahnya ketok. Dia apa betul? Tapi saat kita sujud, pernah nggak kita tampak gagahnya? Wong itu kalau sujud merendahkan diri serendah-rendahnya. Tapi Rasulullah bersabda, saat kita sujud merendahkan diri serendah-rendahnya, saat itulah kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita sujud, itu kita disunnahnya untuk memperpanjang sujud kita. Dalam artian memperpanjang itu melamakan, memperlama sujudnya. Jangan seperti orang Salafi Wahabi. Maksud sujud diperpanjang itu jadi koyok ulo gitu. Sujudnya dilosor. Sujudnya ketok dawa, bukan gitu. Maksud panjang itu durasinya. Jelas ya?
Lah standar minimal sujud, ketika kita niku sujud, ada sebagian anggota daripada kening kita itu nempel di tempat sujud. Tidak semua, tapi sebagian. Makanya kening itu mana? Kan niki. Kalau kita sujud, sing nempel cuma gini, sah. Yang nempel sini, sah. Atau semuanya, sah. Umpamanya ketika rambutnya panjang, yang sini nutupi, tapi sini nempel, sah. Karena yang menjadi standar minimal itu adalah sebagian kening. Jelas ya? Tapi kalau untuk yang akmalnya itu bagaimana? Wa akmaluhu ayyukabbira li hawiyyi lisujudi bila raf'iyadaihi. Kalau pingin sempurna, kita takbir saat kita mau sujud itu nggak usah ngangkat tangan. Jadi nggak usah Allah, nggak usah. Dari berdiri, ketika kita mau sujud langsung wae Allah, nggak usah ngangkat tangan. Kemudian waya doa bataihi. Saya ulangi lagi. Ben sampean eruh kitabe. Waya doa bataihi, dia meletakkan lututnya, summa yadaihi kemudian tangannya, summa jabhatahu kemudian keningnya, wa angfahu dan hidungnya. Pula itu pernah ditanya, Ustadz ketika sujud yang benar tangan dulu atau lutut dulu? Wong salafus biasanya tangan dulu. Yang benar itu lutut dulu atau tangan dulu? Kalau di dalam kitab niki Fathul Qorib sebutkan, pertama lutut, kedua tangan, baru kening bersamaan dengan hidung. Jelas ya? Lah niki kalau dalam kitab Munil Muhtaj itba'an lin nabi, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah niku kalau sholat modelnya ngoten, lutut, tangan, kening bersama hidung. Lah terus carane pripun? Carane niku adalah bagian belakang atau bagian pantat itu diangkat. Tangan disejajarkan dengan pundak. Jadi letak tangan itu sejajar pundak, ojo ning kuping. Kadang wong sujud Allah ini. Bukan gini, tapi sejajar pundak. Siku dikeluarkan, badan diangkat, pantat diangkat, tangan sejajar dengan pundak. Merkungkung bahasane guru ngoten. Merkungkung. Ojo nempel ngene, kayak wong turu niku. Jadi ketika sujud kayak wong turu, tapi diangkat. Kemudian ketika sujud niku jangan pada anggota atau sesuatu yang kita bawa. Saya ulangi, jangan sujud kepada sesuatu yang kita pakai, kita bawa. Contoh, kula ndamel serban. Kemudian ketika sujud, serban iki ning ngarepku. Saya sujud di sini. Serban ini saya pakai. Ketika saya berdiri, serban ikut gerak dengan gerak saya. Maka ini nggak boleh menjadi tempat sujud saya. Karena ini sesuatu yang saya pakai sama seperti diri saya. Orang boleh nggak ketika sujud ning tangane dewi. Allahu Akbar. Nggak boleh ini. Ini harus di tempat sujud. Makanya ditutup tangane dewi nggak boleh. Ditutup peci ini nggak oleh. Sholat kok ngeten, keningnya wis gak enek blas, nggak sah. Atau serban kok jadi tempat sujud,
Enggak boleh. Masalahnya seringkali untuk perempuan ketika sujud dimukena sendiri. Saya ulangi nih, terutama sing mukena potongan. Karena mukena potongan itu biasanya podo kali kerudung jilbab. Maka ketika sujud dimukena sendiri. Jenengan harus bisa menyampaikan bahwasanya sujud itu tidak boleh pada sesuatu diri kita atau yang kita pakai. Dengan standar ketika kita gerak kok ikut gerak, maka nggak boleh jadi tempat sujud kita. Lah sekarang mukena itu dipakai, kemudian ketika dia sujud, Allah sujud neng mukena sendiri. Itu nggak boh. Saya ulangi, itu nggak boleh. Kalau saya sujudnya di mukena apa boleh? Selama mukena nggak saman pakai nggak apa-apa. Kan basir umpama nih, orang enek sajadah mukenane bojone tinggu sajadah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dipakai, ya nggak boh. Orang pakai serban, sujud di serbannya nggak boleh. Jelas ya? Dan sunai ketika kita sujud niku kita donga lah bahasane niku. Kalau kita sujud krono jarak terdekat kita dengan Allah, maka saat sujud niku hendake donga. Cuma masalahnya dongane harus dengan bahasa Arab. Kalau nggak ngerti bahasa Arab, maka cukup dibatin. Jangan ya Allah niki KPR wae bayar ya Allah. Ya sholatnya batal. Jelas ya? Nah ini pembahasan kita pada malam hari ini. Monggo mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kang Basir? Oke. Sholat sambil bawa-bawa seperti itu, nggih. Go sabun bahkan. Hukumnya niku makruh. Sholat gowo rokok, nggih kan? Sholat gowo rokok, gowo korek, niku makruh. Sholat kita ketika sholat itu hendaknya kita akan memakai pakaian yang terbaik kita. Ya selain hal-hal yang berkaitan sholat, ya kita letakkan. Maka contohnya niku, sholat gowo jajan makruh, sholat gowo sabun makruh, gowo kotak sabun sekalian. Jelas ya nggih? Dalam konteks niku hukumnya makruh, tapi sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena itu nanti akan mengganggu kita. Jadi kan ketika sholat, kami gawa HP, wes kok ketika keganggu mungkin sholat. Apalagi kalau mungkin nada deringnya rodok bermasalah. Di tengah-tengah sholat, HP ini berdering. Nah, Quran pun nanti di Masjid Agung sholat orang satu masjid itu sholatnya di tengah-tengah sholat, HP ini jamanku muni lagu ini koplo buka sini jos loh ini beneran ya Allah pentingnya ngaji fikih contohnya ngoten nggih ya ya wong sing liya padha piye iki wong iki krana enggak ngerti yus maca usuk ngene Allah. Padahal ya kalau dimatikan dengan cara benar ya sholatnya tetap sah, nggak sampai batal. Jelas ya nggih? Nah, jadi hal yang seperti itu membawa sesuatu yang bisa mengganggu sholat kita itu hukumnya makruh. Mungkin ada lagi yang tanya? Monggo. Di setiap yang sujud tadi, saya pernah dengar Ustaz yang ceramah itu kalau kita sujud itu pakai sapu tangan. Karena sapu tangan itu kalau kena kipas itu katanya rentan untuk bergerak, itu pun nggak boleh.
sujud pakai tangan tapi ditaruh di ya, karena rentan bergerak. Ustadznya siapa nih Bu? yang kurang tahu juga. Ya kurang tahu. Menerima informasi dari orang yang kurang tahu dulu ya nggak usah dipakai. Tapi ceramah di tangan di rumah. Ya ini maksud. Jadi standar nggak boleh itu kalau dia bergerak sesuai bergerak. Makanya contoh serban itu nanti kita akan ketemu ting sapu tangan. Contoh serban itu 2. Jangan kalau buka di kitab contoh serban 2. Kalau serbannya pendek, sekadar kita gerak ikut gerak. Kok kita sujud di serban itu nggak sah. Tapi kalau serban itu meskipun sampean ngadeg serbane panggah nglewer ning ngarep. Saya ulangi, serbane dawa mrono. Ketika sampean ngadeg panggah nglewer ning ngarep enggak gerak, sampean sujud di sana boleh. Karena sesuatu yang bergerak dengan gerak kita dianggap pakaian atau sesuatu yang kita pakai. Jelas ya? Lah kalau meletakkan sapu tangan, kalau napa niku? Sapu tangan ditempelkan yo enggak apa-apa. Baru kalau sapu tangannya dipakai dalam artian nempel di kita, terus kemudian kita sujud di sana baru enggak boleh. Umpamane kula sakniki ndek serban, ning sore ana kipas angin, serban yo gerak-gerak to. Nggih napa mboten? Jadi kalau kita ngaji fikih memang harus detail begitu. Saya ulangi, harus detail. Kalau nggak detail, contohnya ngoten niku. Pakai kaos tangan, sapu tangan nggak boleh karena gerak-gerak. Standar gerak itu adalah ketika kita gerak itu ikut gerak. Dalam artian kita pakai, maka kita nggak boleh sujud di situ. Tapi kalau kita gerak dia nggak gerak, contohnya imamah yang panjang sekali. Ketika kita ngadeg panggah nglewer ning ngarep, kita sujud di sana boleh sah. Jelas ya? Nah, mungkin ada lagi? Ya semoga kita niki oleh Allah digolongkan min ahlil ilmi. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.